Roma 10 ayat 10 sampai 15. Saya pemuda, saya tidak tahu yang lebih tua dari saya, yang GKSD asli, Ibu Irma, Pak Adis, Ibu Jane mungkin, atau Ibu Suseno, Oma Komile. Dari saya pemuda, pekan penginjilan ini terus. Ya, tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Apakah tidak berkembang? Memang ini daerah pekabaran Injil itu jadi daerah yang sudah mampu. Oh, begitu terus. Jadi berarti tidak berkembang ini daerah pekabaran Injil ini. Mengerti, maka pemberitaan Injil akan sia-sia. Sebab bagaimana mereka akan mengetahui bahwa Injil itu adalah kabar baik kalau bahasa yang dipakai memberitakan Injil tidak dipahami. Karena itu penggunaan bahasa suku atau bahasa setempat dalam penginjilan sangatlah penting. Setelah itu kita lanjut dengan memahami apa itu kabar baik, yang merupakan inti berita yang disampaikan dalam penginjilan. Karena tanpa adanya kabar baik, maka penginjilan itu tidak akan pernah ada. Apa itu kabar baik? Kalau sehari-hari, biasa tuh kalau mau ada kabar baik, apa? Arisan so cair, atau gaji so ada, kabar baik. Tetapi kabar baik dalam apa? Dalam pengertian firman Tuhan itu tentang dalam Yesaya tadi, Yesaya 52 ayat 6 ayat 7. Kabar baik atau Injil itu adalah berita bahwa Allah itu Raja. Jadi dari Kristen membaca tadi, kabar baik tentang pengakuan bahwa Allahmu itu adalah Raja. Nah, dalam Roma 10 ayat 10 sampai 15, kabar baik itu adalah keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah menebus dosa manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Dengan karya penebusan Yesus Kristus itu, setiap manusia yang ada dulu asli sangat, tapi keluhan jadi rupi bahasa rahasia, mana anak-anak mengerti. Toh, rupi bahasa hari-hari mungkin lebih tahu bahasa kayak itu orang kakak adik daripada bahasa sangir. Itu mungkin yang itu sekarang lagi dikembangkan untuk mengerti ulang bahasa daerah, bahasa ibu yang sangat dibanggakan. Nah, contoh di atas menegaskan bahwa penggunaan bahasa daerah dalam pelayanan pekabaran Injil sangatlah penting. Mengingat mayoritas masyarakat pekabaran Injil khusus hanya dapat memahami bahasa suku daerah. Dengan kata lain, transformasi melalui pekabaran Injil hanya dapat terjadi apabila Injil itu dapat dipahami dengan baik, dan pemahaman yang baik itu hanya terjadi. Napu, bagaimana Oma? Napu sudah tidak ada ketinggalan lagi ya. Napu, Bada, Sedo, kecuali Rampi mungkin. Rampi yang masih sangat jauh. Saya ingat postingan di majelis waktu Pekan Pemuda Raya ya. PPRT di Tomata, mereka datang jalan kaki ke sana. Menyeberang gunung Pemuda Rampi. Turun di 1 minggu di jalan. Turun di mana dorong itu? Ya potong dari daerah Pendolo Tentena. Jadi hari pekabaran Injil Pemuda ya guys. 1 minggu baca. Iya, jalan kaki. Lewat hutan. Di atasnya Seko. Di antara gunung, kaki gunung Tinambala dengan apa? Iya. Oh. Sudah dari dulu. Jadi kayak dulu waktu pengirian beberapa tahun lalu, transportasi itu mereka bilang Subrahehe. Apa itu sih? Subrahehe itu kuda. Jadi kalau Rampi, pendeta Ombi adalah benar Karisti. Pendeta kita di Manuel dulu, pendeta Inki Ombi, dia bervikaris di Rampi dan dia nikmati waktu itu. Nah, marilah kita memberi manapun berada, hingga namanya dimuliakan setiap suku, bangsa, dan bahasa. Amin.
gabus. Yang gabus itu. Dui, dui. Dui, dui. Dui. Bikin ngiler lagi. Ah, sehat lagi. Silakan, silakan. Krista, ini nasi. Nasi Krista. Tahu Badui Krista? Ah, ini ya. Tahu Badui. Roti dulu Badui. Bisa diambil. Krista makan dulu, nak. Tahu Badui dia. Punya nanti. Ini nasi. Kita cari nasi. Ayo.